Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang logaritma. Oke ya, logaritma ini kalau nggak salah di SMP sudah, tapi dia logaritma dengan basis 10. Dulu sudah diajari melihat nilai logaritma di tabel logaritma. Ya, untuk saat ini kita akan tidak bahas itu, tetapi mempelajari logaritma sebagai suatu konsep. Oke ya, seperti apa? Mari kita ikuti slide berikutnya. Oke, logaritma. Secara sederhana, logaritma diartikan sebagai kebalikan dari eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi kemarin sudah diajari tentang eksponen. Ya. Contoh, ya. Kalau saya mempunyai bilangan ini 2 pangkat 2, hasilnya berapa kemarin? 4 ya. 4. Oke. Pakai yang merah aja. Oke. Kalau 3 pangkat 3 27. Ini ya. Yang ini 4. Oke. Kalau dibalik 2 pangkat berapa sama dengan 4, atau 3 pangkat berapa sama dengan 27. Tentu kita akan menebak-nebak yang ada di atas ini ya, karena tadi sudah kita hitung ini ya, maka yang di sini isinya berapa? Yang di sini isinya berapa? 2 ya. 2. Yang di sini isinya berapa ini? Isinya. Yang di sini isinya 3 gitu ya. Karena yang dari sini sana. Oke ya. Kalau secara umum gitu ya, secara umum, agar mudah mencari bilangan pangkat ini gitu ya, maka kita gunakan ada aturan logaritma. Seperti apa aturannya? Seperti ini. Secara umum, kalau ada bilangan berpangkat A pangkat B sama dengan C ini ya, maka logaritmanya adalah log C. A log C ini, A log C itu sama dengan B, dan sebaliknya. Saya ulangi. Oke. A pangkat B sama dengan C bisa dihitung pakai logaritma log C. Ini log C-nya ini. A-nya di sini, A log C sama dengan B-nya, pangkatnya ini. Ini bolak-balik. A log C sama dengan B bisa ditulis logaritma seperti ini, dan seterusnya, dan sebaliknya. Nah, contoh. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Artinya ini log 8, ini 8-nya sendiri. 2 log 8, ini 2 log 8 sama dengan 3. Jadi 8-nya itu di log, 2-nya itu dipangkat, hasil pangkatnya ini di sini. Oke ya, jelas ya. Nah, contoh lagi, contoh. Oke, contoh 3 log 9. Nah, 3 log 9 berapa? 2. 2 ini ya. Kenapa? Karena 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Oke. 3 log 27. 3. Kenapa? Karena 27 sama dengan 3 pangkat 3. Log 81. 4. Kenapa? 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Ya, seperti itu. Cara nyari 2, 3, 4 ini gimana? Untuk sementara ini ditebak-tebak saja ya. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. Tapi ada cara metode yang mudah. Nah, gimana caranya? Di slide berikutnya ini. Nah, kita gunakan sifat-sifat logaritma untuk mencari
nilai dari logaritma. Sifat yang pertama yang digunakan, sebetulnya sifatnya banyak ya, tapi ini saya ambil 5 aja yang mudah kita gunakan. Kalau ada A log A pangkat N, ini ya, ini sudah sama, A, di sini A, pangkatnya N, maka hasilnya adalah N. Atau biasanya saya coret ini, set. Saya coret ini. Nah, sebetulnya bukan coret. A pangkat N. Itu ya. Contoh. 2 log 2 pangkat 5. Nah, ini sudah 2, ini sudah 2. Maka di sini adalah 5. 5 log 125. 5 log 125. Nah, ini dipecah dulu. Jadi 5 kali 5 kali 5. Kemudian ditulis 5 log 5 pangkat 3. Nah, ini sudah memenuhi sifat yang ini. Karena ini 5, di sini juga 5, maka bisa seperti ini. Hasilnya 3. Oke ya. Jadi kalau sudah pangkatnya sama, mudah. Oke, jelas ya. Lanjut. Oke. Berikutnya, A pangkat M log A pangkat M, maka hasilnya M per M. Nah, contoh 4 log 8. Nah, 4 sama 8 ini tidak sama. 8 tidak bisa dibuat 4 pangkat berapa, nggak bisa. Nah, maka kita gunakan yang bisa. Nah, 4 itu pakai yang merah, versi 2 pangkat 2 log 8. 8 itu 2 pangkat 3, gitu ya. Oke, sini. Ini sudah sama, red, sama dengan 3 per 2. Itu hasilnya. Berikutnya, 9 log 27. 27 itu 3 kali 3 kali 3. 9 itu 3 kali 3. Nah, bisa ditulis 3 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Sama dengan, sudah sama, red, 3 per 2. Kebetulan sama ya, kebetulan sama. Jadi kebetulan sama, 3 per 2, 3 per 2. Oke ya. Saya rasa cukup membuatnya sama gitu ya. Lanjut, sifat ketiga, penjumlahan. Ini penjumlahan. Kalau ada logaritma dengan bilangan yang A, di sini A dijumlahkan, itu sama dengan mengalikan. A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Ya, untuk apa? Ya kita lihat. 10 log 50 ditambah 10 log 20. Nah, 50 ini dibuat 10 berpangkat berapa tidak bisa. 20 juga sama. 10 pangkat berapa tidak bisa. Ini tidak bisa. Tidak bisa ya. Oke. Kemudian caranya gimana? Ya tinggal mengalihkan saja dengan sifat itu. Jadi kita buat perkaliannya 10 log 50 kali 20. Ya, kali. Sama dengan 10 log 1000. Oke ya. Nah, 10 log 1000. 1000 itu bisa dibuat 10 log 10 pangkat 3. Nah, ini sudah sama. Sama dengan 3. Ini ya. Apanya sempit. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau konsepnya ini, kalau dijumlah maka dikali. Itu aja. Oke, lanjut. Nah, kalau dikurangi nanti dibagi sama dengan yang tadi.
Contoh 7 log 14 min 7 log 2. Baca 7 log 14 per 2. Kenapa? Karena 14 tidak bisa dibuat 7 berpangkat. 2 juga sama, tidak bisa dibuat 7 berpangkat. Maka ini bisa ditulis 7 log 7 pangkat 1. Z sama dengan 1. Lanjut, sifat terakhir. Sebenarnya bukan terakhir, ini masih ada banyak, tapi saya ambil 5 aja. A log 1 sama dengan 0. Jadi logaritma 1 dengan bilangan yang di atas berapapun itu hasilnya adalah 0. Contoh 8 log 1 ini adalah 0. Kenapa? Karena 1 itu sama dengan 8 pangkat 0. Yang ini definisi ya. Definisi. Oke. Jadi kalau misalkan ada log 1 ya, 1000 log 1 ya, hasilnya tetap 0. Oke. Sudah habis. Ini soalnya sederhana sekali. Gunakan cara yang gampang, seperti kalau bisa pakai definisi, kalau nggak bisa dibantu dengan 5 sifat tadi. Silahkan. Ini cukup sederhana ya. Selesai. Saya rasa cukup ini pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.